Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan pembahasan soal mengenai P3K Guru tahun 2023 tentang kompetensi pedagogik. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita bahas soal P3K Guru tahun 2023 tentang kompetensi pedagogik. Oke, soal pertama. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah A. Sejarah tokoh masyarakat Jawa, B. Sumber buku paket, C. Gambar peta dan globe, D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes, E. Gambar candi. Oke, di sini ditanyakan media pembelajaran yang cocok tentang materi Ken Arok dan Ken Dedes. Oke, yang pertama itu sejarah tokoh masyarakat Jawa, itu merupakan sumber untuk belajar. Kemudian sumber buku paket juga sama ya, karena untuk media itu adalah untuk mempermudah dalam proses informasi dalam suatu pembelajaran, itu disebutnya media pembelajaran. Nah, yang A sama B itu sumber belajar. Kemudian gambar peta dan globe ini media tapi kurang spesifik ya. Kemudian video kisah Ken Arok dan Ken Dedes, nah ini media yang cocok ya untuk materi Ken Arok dan Ken Dedes. Kemudian gambar candi, ini juga media tapi kurang spesifik pada cerita Ken Arok dan Ken Dedes. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah A. Representative feedback, B. Cumulative feedback, C. Quantitative feedback, D. Institutionalist feedback, E. External feedback. Oke, kita bahas ya satu-satu. Untuk representative feedback itu salah satu karakteristik komunikasi massa ya. Komunikannya bersifat heterogen, oleh karena itu sulit untuk mengukur umpan balik yang didapat dari semua komunikan. Nah, ini umpan baliknya didapatkan dalam bentuk sampel dari beberapa komunikan yang menjadi perwakilan atau representatif. Oke, itu ya representative feedback. Kemudian yang kedua ada cumulative feedback, itu umpan balik yang datang kepada komunikator untuk kemudian dihimpun dahulu dan tidak segera diubah ke bentuk tindakan berikutnya, karena komunikator harus mampu mempertimbangkan dahulu untuk dapat membuat kebijaksanaan selanjutnya. Ini cocok untuk siswa yang homogen. Oke ya, ini siswa homogen, kalau yang tadi heterogen. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga itu ada quantitative feedback ya. Oke, untuk quantitative feedback itu umpan balik yang datang pada umumnya diukur dengan jumlahnya atau kuantitas. Oke, dan yang terakhir ada institutionalist feedback. Nah, ini untuk institutionalist feedback itu umpan balik yang terlembagakan atau umpan balik yang diupayakan oleh lembaga yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung halayak untuk mengumpulkan pendapat, kemudian dianalisis oleh lembaga. Jadi itu untuk lembaga ya, makanya ini yang paling tepat. Oke, itu adalah yang yang representatif feedback tadi yang disebutkan bahwa ini cocok untuk siswa yang heterogen. Karena pertanyaannya untuk siswa yang heterogen, maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian A. Kinerja,
B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, dan E. Praktik. Oke. Untuk penilaian pengamatan pertumbuhan singkong. Oke, kita bahas dulu ya untuk satu-satu. Untuk biasanya untuk yang penilaian praktik dulu ya. Untuk praktik itu biasanya menilai kemampuan siswa dalam mendemonstrasikan keterampilan dalam suatu kegiatan seperti membaca, memainkan alat musik, menyanyi, menari, dan sebagainya. Itu praktik. Kemudian produk ya. Untuk penilaian produk itu membuat suatu produk dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, kemudian ada lagi penilaian proyek. Kalau penilaian proyek itu bertujuan mengembangkan, memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis, seperti mengamati, mendiagnosis, mencari hubungan, eksplorasi, investigasi, memecahkan masalah. Terus ada lagi penilaian portofolio, itu kumpulan hasil karya seorang peserta didik, hasil pelaksanaan tugas kinerja yang dilakukan. Itu ya untuk portofolio. Seperti karya puisi, karya cerpen, dan sebagainya. Dan ada juga penilaian kinerja, ini gabungan dari penilaian praktik dan produk. Oke, yang paling tepat berarti ya, tadi ada kata kerja mengamati. Ini adalah suatu proyek ya, proyek mengembangkan, memonitor, atau merencanakan. Maka untuk pengamatan pertumbuhan singkong itu yang paling tepat adalah yang proyek. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian dari A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Oke, ini ya tadi yang kita bahas bahwa ini melakukan seperti menyanyi, menari. Nah, itu merupakan kegiatan siswa dalam mempraktikkan sesuatu ya. Berarti ini penilaiannya adalah penilaian praktik. Oke, jawabannya yang E. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis. Nah, termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Oke, ini membuat laporan ya. Kalau membuat laporan berarti ini membuat sesuatu ataupun produk yang dihasilkan. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah pasti ya produk yang dihasilkan. Itu berupa laporan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Siswa menyajikan laporan hasil pengamatan proses fotosintesis. Nah, ini termasuk dalam penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Proyek, E. Praktik. Oke, menyajikan berarti mengkomunikasikan laporan hasil pengamatan proses fotosintesis. Nah, itu berarti menjelaskan dan sebagainya, itu adalah penilaian praktik ya, mempraktikkan, menjelaskan kepada teman-temannya ataupun kelompoknya itu mengenai menyajikan laporan hasil pengamatan. Nah, jadi yang dinilai itu adalah penilaian praktiknya. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran di kelas Anda terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Nah,
pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar bisa ikut terimbas. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan yang berbeda. Oke, yang paling tepat jika ada anak yang berkebutuhan khusus. Nah, dalam kondisi ini seorang guru itu bisa melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka ya, tanpa harus membeda-bedakan ataupun memisahkan mereka dari teman siswa lainnya. Nah, agar lebih terbimbing lagi untuk mereka bisa melaksanakan pembelajaran di kelas, maka dilakukan pembimbingan di tempat duduk mereka, itu yang paling tepat. Oke, pertanyaan selanjutnya, penilaian harus menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, ini prinsip penilaian sebagai keeping track, B. checking up, B. finding out, D. swimming up, E. finding in. Oke, kita bahas ya. Untuk keeping track, yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Oke, ini langsung ya ketemu jawabannya, berarti yang A. Kita bahas lagi yang lain. Untuk checking up, ini harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian ada finding out, yaitu penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadi kelemahan dalam proses pembelajaran. Kemudian ada swimming up. Swimming up yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Nah, kalau finding in itu nggak ada ya, jadi cuma 4. Nah, itu mengenai prinsip penilaian pendidikan ya, berdasarkan ini oleh Santoso dalam Basuki dan Haryanto ini literaturnya. Oke, itu ya. Jadi yang paling tepat itu jawabannya yang keeping track dalam melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Oke. Mungkin untuk pembahasan soal pada video kali ini dicukupkan sekian. Kita akan lanjutkan lagi pada video berikutnya. Jangan lupa untuk terus semangat belajar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.